Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Sharing pagi ini saya coba inputkan masalah hati-hati dengan ucapan dari pikiran dan perasaan kita. Hati-hati dengan ucapan akan pikiran dan perasaan kita. Berhati-hatilah dalam pengucapan kata yang dari mulut kita untuk hal-hal yang negatif, terutama yang negatif. Karena ucapan dengan mulut kita itu secara rohani ibarat pernyataan firman. Nah, yang dapat didakwa oleh si iblis gitu. Jadi ini kita nggak main-main gitu. Kalau bicara secara duniawi, mungkin kita bisa katakan itu kan cuma guyonan, atau itu kan cuma ledek-ledekan, itu kan cuma untuk iseng saja gitu. Ya, secara duniawi bolehlah kita katakan seperti itu. Tapi kalau bicara secara rohani gitu, perkataan kita ini secara rohani bisa dianggap seperti firman gitu, seperti firman. Nah, karena di dalam firman itu kan banyak sekali gitu, kita tidak bisa sortir mana kata-kata yang tidak ada dalam firman yang negatif atau mana kata-kata firman yang ada dalam hal positif. Kadang-kadang kita udah nggak sadar, nggak sempat koreksi. Jadi yang jelas begitu ada perkataan dari mulut kita yang ada di dalam firman yang kita tanpa sadari gitu, otomatis kata-kata tersebut begitu diucapkan itu sudah menjadi satu alat yang iblis bisa pakai untuk mendakwa kita gitu. Nah, ini kan sangat merugikan teman-teman. Jadi lebih baik kita harus ekstra hati-hati gitu dalam hal mengucapkan kata-kata. Kalau mau ucapkan kata-kata yang bagus-bagus gitu ya, yang membangun, yang memang bisa berguna buat kita atau orang lain, mungkin diucapkan tidak apa-apa gitu. Itu kan cuma pernyataan iman kita. Meskipun rasanya kalau ucapan yang benar dan baik, rasanya iblis juga tidak mendakwa gitu, tidak membawa ucapan ini kepada Tuhan untuk klaim bahwa ini begini-begini, kayaknya enggak. Tapi kalau yang negatif, rasanya iblis akan manfaatkan itu gitu. Dalam kegalauan alami kehidupan, kadang tanpa terasa kita berpikir dan berasa akan hal-hal negatif. Wajar saja jika alami hal tersebut, hal-hal negatif tersebut apabila kita dalam kondisi wajar gitu. Tapi kita harus berhati-hati, usahakan jangan sampai pikiran dan perasaan negatif tersebut terlontar dalam ucapan kita, karena ucapan kita dapat berpeluang untuk digunakan itu sebagai alat tadi gitu, sebagai alatnya si iblis tadi. Alat apa? Ya alat untuk mendakwa bahwa nih si A nih udah ngucapin yang negatif begini loh Tuhan. Dakwa ke Tuhan gitu, iblisnya nggak bisa apa-apa, tetap ke Tuhan lagi. Cuman ada satu tatanan, satu komitmen gitu, satu peraturan gitu. Memang Tuhan kasih manusia itu kehendak bebas gitu. Jadi ya terserah manusia gitu. Meskipun Tuhan bimbing lewat firman-firmannya itu gitu, lewat contoh-contoh bagaimana melakukan hal-hal yang benar gitu. Nah, cuman yang repot kan kalau bagi orang yang belum tergerak untuk mau mengenal Tuhan dan belajar mengerti Tuhan lebih dalam, kan akhirnya bisa terjebak-jebak gitu, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, itu tidak tahu. Bahkan yang sudah mengenal dan mengerti akan firman pun kadang-kadang waktu galau atau mungkin waktu emosi, kadang-kadang juga ucapan-ucapan yang negatif itu keluar gitu tuh. Perasaan-perasaan yang negatif itu terasa gitu. Nah, itu ada itu. Meskipun sudah mengenal dan mengerti firman gitu. Kalau belum mengerti dan belum mengenal, ceritanya kan lain gitu. Memang dia seenaknya kayak begitu. Tapi kalau cerita yang udah mengerti pun harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kita sudah lebih mengenal, mengerti, tapi kok di bawah alam sadar kita berpikir dan berperasaan malah terucap gitu lewat mulut kita. Nah, ini kan sayang sekali. Pikiran dan perasaan kita lahir dari jiwa kita, dan selama jiwa kita tidak diisi dengan firman Tuhan, maka jiwa kita akan kosong dan mudah dimanfaatkan iblis. Nah, iblis suka sekali gitu apabila kita tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan gitu.
Karena dengan tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan, iblis bisa punya peluang untuk menarik, mengajak gitu kita keluar daripada kebenaran Tuhan. Nah ini enggak kacau nih? Karena jiwa kita yang berupa pikiran perasaan ini kalau tidak di steer, tidak diarahkan dengan baik gitu, tidak diisi dengan kebenaran Tuhan, ini terlalu riskan gitu. Akhirnya jiwa dan pikiran dan perasaan kita itu ya kosong gitu. Apa saja ya mungkin kembali ke karakter manusia kan tidak benar gitu. Jadi pengennya kan melakukan yang lebih ke duniawi lah, lebih yang mengenakan untuk di dunia ini apa gitu. Nah ini kan yang manusia inginkan seperti itu gitu. Nah ini kembali lagi kalau bisa secepatnya kita isi pikiran dan perasaan kita itu, jiwa kita itu dengan jiwanya Tuhan. Nah jiwa Tuhan ya adanya di firman Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan ya adanya di firman Tuhan. Tanpa kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan selaras gitu. Hidup kita tidak pernah akan selaras bersama dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jika jiwa kita diisi firman Tuhan, jika jiwa kita diisi firman Tuhan, maka jiwa kita akan ya selaras gitu dengan jiwa Tuhan. Dan jiwa Tuhan tidak ada hal yang negatif. Dalam Tuhan kita diciptakan untuk hal yang positif, seperti tulis dalam firman-Nya. Jadi kalau kita baca firman itu, apa sih targetnya Tuhan dalam hidup kita gitu? Ya sebenarnya juga positif kok, tidak ada tujuan Tuhan jadi negatif gitu. Nah apa sih yang menyebabkan negatif? Karena kita tidak pernah mengenal dan mengerti firman Tuhan, sehingga alam pikiran dan perasaan kita terbawa ke alam yang memang Tuhan tidak inginkan gitu. Tapi kalau kita sudah mengenal firman gitu, sudah mengerti firman, tidak ada loh. Justru Tuhan cuma peringatkan ini negatif loh, jangan dilakukan. Nah ini loh yang positif yang harus dilakukan. Nah dengan kita mengenal mengerti firman kan otomatis kan kita bisa lebih mantap gitu melakukan hidup, bahwa ya kita pasti pilih yang positif lah, tidak mau yang negatif. Nah waktu kita mengenal mengerti firman dan bisa memilih yang positif, berarti kan pikiran dan perasaan negatif itu kan makin berkurang karena kita udah ngerti yang positifnya. Dan negatif itu yang bisa teratasi dengan cara firman ajarkan kan, harus A, B, C, D untuk bisa menjadi negatif itu menjadi positif. Nah ini keuntungan kita mengenal dan mengerti firman Tuhan begitu. Jadi pikiran dan perasaan kita yang negatif itu makin terkikis habis gitu. Kenapa? Karena kita mengenal dan mengerti firman, sehingga firman-firman yang negatif yang sesuai dengan yang kita pikirkan dan rasakan ini tertutup gitu, tergantikan oleh firman-firman yang positif, sehingga ya jarang sekali kita berpikiran dan perasaan negatif gitu. Nah dengan kita jarang berpikir dan berperasaan negatif, ya harusnya kita jadi makin kecil gitu. Kita untuk mengucapkan hal-hal negatif itu lebih kecil dibanding kita tidak mengenal, tidak mengerti. Untuk berpikir dan berperasaan positif, kita harus koreksi diri. Apakah kita percaya Tuhan hanya dengan jadi harus tahu. Jadi tidak cuma, maksudnya gini, tidak cuma cukup percaya Tuhan itu lewat tahu saja gitu. Tahu. Sering saya sharingkan bahwa tahu dan kenal ini kan bedanya tipis sekali gitu. Jadi kalau kita bicara tahu presiden kita enggak, mungkin semua orang tahu. Kenal presiden kita enggak. Kalau orang yang tidak tahu perbedaan antara tahu dan kenal akan ngomong kenal Tuhan, kenal presiden kita. Padahal tahu dan kenal kan beda gitu. Kalau tahu itu kan ya kita nggak pernah ketemu muka, kita nggak pernah ngobrol, kita nggak berjabat tangan, tidak pernah apa-apa kok. Cuma tahu aja bahwa itu presiden kita gitu. Nah apakah ke Tuhan juga seperti itu? Kita hanya tahu bahwa ya itu Tuhan kita. Percaya nggak percaya? Ya percaya saja gitu. Tapi tanpa dasar apa-apa. Nah beda dengan kenal. Kalau kenal itu kan memang tahu gitu bahwa presiden kita makannya ini, kalau mandi jam segini, jamunya ini itu kan tahu semua gitu, namanya kenal gitu. Nah begitupun dengan Tuhan kita. Bagaimana kita bisa kenal? Kita katakan kenal tapi kita tidak mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan dari mana? Ya dari firman-Nya gitu.
tanpa mengenal firman-Nya kita jangan sebut kita kenal Tuhan gitu. Kita harus mengenal firman-Nya. Nah, butuh kemauan untuk mau mengenal, butuh kemampuan, apa kemauan loh? Hanya kemauan dari kita sendiri untuk bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau kita lebih lanjut lagi dari kenal menjadi mengerti, itu kita tidak cukup loh hanya dengan kemauan. Ya, kita harus punya kemampuan untuk mengenal. Caranya bagaimana? Ya kita butuh roh Tuhan gitu untuk dilibatkan dalam kita dalam pengenalan pengenalan tersebut gitu. Ya, untuk pengenalan berubah menjadi pengertian gitu. Tidak cuma cukup mengenal aja, mengenal boleh hanya dengan kemampuan. Tapi dari level kenal menjadi mengerti, ini kita butuh roh Tuhan untuk bisa buat kita mengerti. Begitupun juga waktu kita sudah mengerti. Waktu kita mengerti kan kita mau melakukan nih. Nah waktu melakukan tanpa ada roh Tuhan yang memberi kekuatan kita untuk melakukan, itu juga mustahil lagi. Mustahil kita mampu melakukan gitu. Rasanya, jadi kalau diurut ya, kalau bicara percaya dan tahu Tuhan, kalau bisa coba kita tinggalkan menjadi kenal Tuhan gitu. Nah setelah kita kenal Tuhan, kita mesti kalau bicara percaya, tahu dan kenal, itu mungkin levelnya hanya cuma sebatas kemauan. Tapi begitu meningkat dari kenal ke mengerti dan melakukan, itu tidak cuma kemauan, harus ada kemampuan. Jadi beda gitu, kemauan kita hanya sebatas untuk percaya Tuhan, kita mau nggak percaya Tuhan, mau, tahu nggak Tuhan, mau tahu Tuhan nggak, mau. Nah, kenal Tuhan mau nggak, mau. Nah itu baru bicara sebatas kemauan kita. Tapi begitu kita mengartikan firman, itu kalau tanpa roh Tuhan susah. Nanti pengertiannya akan pengertian kita sendiri, bukan pengertian Tuhan. Begitupun melakukan gitu, melakukan kalau tanpa Tuhan nggak mungkin bisa. Nah untuk mampu jelas kita butuh roh Tuhan. Mudah-mudahan dengan sharing hari ini teman-teman bisa tangkap, khususnya mungkin ini kali ya, bukan cuma urusan hati-hati dengan ucapan negatif yang dikeluarkan karena pikiran dan perasaan kita, bukan cuma itu saja. Yang mungkin kuncinya untuk tidak berpikiran dan berperasaan negatif, berarti kita harus mau percaya Tuhan, mau tahu tentang Tuhan, mau kenal akan Tuhan lewat firman-firmannya pasti gitu. Dan meningkat minta roh Tuhan untuk memberi kemampuan mengerti apa perintah dan peraturan dalam firman-Nya, dan juga melakukan firman-Nya gitu. Karena tidak mudah, banyak sekali perintah peraturan Tuhan itu yang dianggap oleh kita irasional. Jadi kalau tanpa ada roh Tuhan yang memberi kekuatan, rasanya tidak mampu. Nah ini mungkin kuncinya gitu. Jadi mungkin dari level percaya Tuhan, tahu akan Tuhan, mengenal akan Tuhan, itu bicara butuh kemauan, dan meningkat harus mengerti Tuhan dan juga melakukan perintah Tuhan, itu butuh kemampuan. Jadi ada 5 level ini, coba diingat-ingat biar gampang. Ada 5 langkah, ada 3 yang berkaitan dengan kemauan dan ada 2 yang berkaitan dengan kemampuan. Kemampuan itu jelas nggak mungkin kita sendiri, kita harus libatkan Tuhan. Oke, mungkin sharing pagi ini seperti ini, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Dan sekali lagi saya sarankan, apabila memang penjelasan yang sekuler banget gitu ya, yang secara duniawi ya, secara marketplace gitu, bukan secara rohaniawan atau mentoring rohani, bukan, ini secara kesaksian hidup saja. Mudah-mudahan bisa lebih mudah ditangkap gitu, karena kita tuh sama-sama ada di sekuler gitu, jadi bisa saling gampang gitu untuk saling mengerti bahasanya gitu. Nah mudah-mudahan bisa ada gunanya, dan kalau memang ada gunanya coba sharingkan ke teman-teman, ada keluarga lain, supaya jadi alat untuk kesaksian, alat Tuhannya, bersaksi tentang ini, apa yang terjadi dalam hidup kita, dan bisa membawa teman-teman dan keluarga kita yang lain masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan inginkan gitu. Oke, see you, bye bye.